Di jalur sunyi antara Desa Ngrandu menuju Alas Bulu, tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, dan tidak ada suara selain angin yang menyeret daun-daun kering. Jalur itu sering disebut warga sebagai lain mati, karena pada malam tertentu, kendaraan bisa lewat di jalur sunyi antara Desa Ngrandu menuju Alas Bulu, tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, dan tidak ada suara selain angin yang menyeret daun-daun kering. Jalur itu sering disebut warga sebagai lain mati, karena pada malam tertentu, kendaraan bisa lewat tanpa berpapasan satu pun manusia. Namun, ada satu hal yang membuat jalur itu terkenal. Warung gaib. Warung itu katanya selalu muncul di titik yang sama di tikungan dekat pohon beringin, hanya ketika malam telah lewat jam 12. Tidak ada yang pernah melihatnya di siang hari, tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Kadang orang yang lewat melihat warung itu terang benderang. Kadang warung itu gelap, tapi masih terdengar sendok beradu dengan gelas. Namun, warga selalu memberi peringatan satu hal. Kalau kamu melihat warung itu, jangan berhenti. Tapi malam itu, ada seorang pria yang nekat. Nama pria itu Raga, 32 tahun. Seorang sopir travel yang pulang kerja tengah malam karena penumpangnya terlambat. Jam menunjukkan 1:07 ketika ia memasuki jalur Ngrandu Alas Bulu. Sinar lampu mobilnya menembus kabut tipis yang turun mendadak. Dan di antara kabut itu, Raga melihatnya. Sebuah warung kecil dari kayu berdiri seperti menunggu pelanggan. Atapnya seng berkarat, lampu botlam kuning menggantung, bergoyang pelan seolah ada angin dari dalam. Asap mengepul dari dapur belakang, dan suara panci mendidih terdengar jelas. Di depan warung itu ada papan lusuh bertulis tangan. Warung buka. Mie, kopi, susu. Raga menghela nafas lega. Kebetulan banget, lapar juga, gumamnya. Ia menghentikan mobil di tepi jalan. Saat turun, udara terasa lebih dingin. Seperti dingin yang datang dari tempat yang bukan dunia luar. Di balik tirai plastik warung itu, Raga melihat seseorang. Seorang ibu tua, berbaju lurik coklat, rambut panjang digelung, dan ia membelakangi Raga memasak mie rebus di atas kompor yang tidak terlalu terang. Suara sendok beradu dengan gelas membuat suasana seakan normal. Raga tersenyum kecil. "Bu, mie 1 ya?" katanya sambil duduk. Sang ibu tidak menjawab. Tangannya hanya bergerak perlahan, seperti sudah tahu ia datang bahkan sebelum ia berbicara. Raga tidak sadar. Warung tempat ia duduk itu tidak memiliki bayangan, termasuk bayangan dirinya. Dan ia sama sekali tidak melihat papan kecil di bawah meja yang ditulis dengan huruf halus. Warung ini hanya menerima yang dipanggil. Malam itu, tanpa ia sadari, Raga bukan sedang makan di warung. Ia sedang masuk ke wilayah yang tidak menerima tamu hidup. Malam itu, Raga turun dari motornya perlahan. Udara dingin menusuk, namun cahaya kuning dari warung kecil itu membuatnya merasa sedikit aman. Ia melangkah mendekat. "Ibu, masih buka?" Suara Raga pelan, setengah berharap, setengah ragu. Ibu itu tidak menoleh, tidak berbicara. Hanya mengangguk pelan, gerakan kecil yang terasa terlalu lambat, seolah tubuhnya berat atau bukan tubuh manusia biasa. Raga duduk. Bangku kayu itu sangat dingin, bahkan lebih dingin dari udara malam pegunungan. Dingin yang menusuk tulang seolah baru saja disiram air es. Atau lebih buruk, seperti baru saja diduduki seseorang yang tidak bernafas. Raga mencoba mengabaikan perasaan itu. Ibu tua itu bergerak tanpa suara, mengaduk sesuatu di panci kecil. Aroma mie mulai tercium. Aneh, wangi, gurih. Seperti mie terenak yang pernah ia cium dalam hidupnya. Padahal warung itu tidak terlihat memiliki bahan lengkap. Meja kosong, rak kosong. Hanya kompor tua dan panci. Ketika mie dihidangkan, Raga merasa perutnya langsung keroncongan hebat. "Terima kasih, Bu,"
Lalu ia melihat tangan ibu itu. Tangan kering, kurus, tapi juga keriput sampai terlihat seperti kulit busuk yang direndam terlalu lama di air. Kukunya panjang, agak kehitaman, dan dari sela jarinya menetes air. Raga spontan bergidik, "Loh, habis cuci piring ya, Bu?" Ibu itu hanya diam, tidak menoleh, tidak berbicara, hanya berdiri di dekat kompor membelakanginya. Raga menelan ludah, tapi rasa mie itu terlalu enak, tidak masuk akal seenak itu. Seakan-akan rasa lapar mendorongnya untuk menghabiskan semuanya tanpa berhenti. Padahal ia tadi tidak melihat ibu itu memasukkan bumbu sama sekali. Ia bahkan tidak melihat ada sachet, garam, kecap, apapun. Seolah mie itu tiba-tiba berubah rasa sendiri. Saat suapan terakhir masuk mulutnya, warung bergetar pelan. Lalu, lampunya redup berkedip 3 kali. Raga berhenti makan. Dan baru sadar, selama ia makan, warung itu sama sekali tidak mengeluarkan suara, kecuali suara sendok dan nafasnya sendiri. Tidak ada suara kompor, tidak ada suara angin, tidak ada suara hutan. Semua terlalu hening, seolah warung itu bukan berada di dunia yang sama. Langkah Raga baru beberapa meter menjauh dari warung itu ketika suara langkah cepat terdengar dari arah jalan. Di tengah gelap malam, sosok lelaki tua muncul terburu-buru seperti mengejar sesuatu yang sedang melarikan diri. Raga sontak berhenti. Lelaki itu memegang dadanya, napasnya memburu. "Mas, mas!" teriaknya dengan suara parau. "Jangan makan sambil berdiri di situ." Raga mengerutkan kening. "Apa maksudnya, Pak? Saya cuma makan mie kok." Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, tangan kasar lelaki itu mencengkeram lengan Raga dan menariknya menjauh dari tempat dia berdiri. "Makan apa? Warung mana?" Suara lelaki itu meninggi, penuh panik. "Sini cuma gelap." Raga tersentak. "Loh, itu kan warung..." Kalimatnya terhenti. Ia menoleh ke arah tempat yang hanya beberapa detik lalu menyajikan aroma kaldu, cahaya lampu kekuningan, dan suara sendok beradu mangkuk. Sekarang, tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Yang ada hanya tanah kosong, rumput liar, dan sebuah pohon beringin besar yang menjulang gelap seperti menutup langit malam. Tidak ada bangunan, tidak ada lampu. Hanya gulungan kabut tipis yang entah sejak kapan mengambang di sekitar akar beringin. Raga merinding. "Pak, tadi di situ ada warung. Lampunya terang. Ada penjualnya. Saya tadi makan mie goreng." Suaranya lirih, hampir tak meyakinkan dirinya sendiri. Lelaki tua itu menggeleng keras. "Mas, saya tiap malam lewat sini. Nggak ada apa-apa. Nggak pernah ada warung di bawah beringin itu." Raga menelan ludah. Tangannya masih memegang sesuatu. Ia menurunkan pandangannya pelan. Apa yang ia pegang bukan mangkuk, bukan mie, melainkan segumpal daun kering, basah, lengket, berwarna kecoklatan. Sesuatu menetes dari sela-selanya. Cairan pekat, berbau anyir, seperti darah basi. Raga terbelalak. Ini apa?" Ia menjatuhkan gumpalan itu. Daun-daun itu menciprati tanah, memperlihatkan warna merah gelap yang menempel di telapak tangannya. Seketika, perut Raga mual hebat. Ia membungkuk dan muntah sejadi-jadinya, tubuhnya bergetar, udara malam terasa menghimpit dadanya. Mata Raga berair, seluruh tubuhnya gemetar tak terkontrol. Lelaki tua itu memegang pundaknya. Mas tadi diajak makan sama apa sih?" Gumamnya dengan nada takut, matanya tak berani menatap ke arah beringin. Raga ingin menjawab, ingin menjelaskan. Namun tiba-tiba, angin berhembus pelan. Dari arah beringin, terdengar suara sendok mengaduk mangkuk. Samar, jauh, seperti berasal dari tempat yang seharusnya kosong. Ceklek, ceklek, ceklek.
Raga membeku. Lelaki tua itu langsung memeluk tubuh Raga dari samping. "Ayo mas, kita pergi dari sini, sekarang!" Dan mereka berlari menjauh dari pohon beringin itu, meninggalkan suara sentok itu yang pelan-pelan berubah menjadi cekikikan halus yang memanjang di belakang mereka. Lelaki tua itu memapah Raga yang masih gemetar. Langkah mereka cepat menyusuri jalan kampung yang mulai diselimuti malam. Raga beberapa kali menoleh, takut warung itu atau apapun tadi yang ia lihat muncul kembali. Rumah lelaki itu sederhana, berlantai tanah dengan lampu bohlam kuning redup. Begitu pintu ditutup, lelaki itu langsung menurunkan kunci dan memasang selot, seolah sedang menghindari sesuatu dari luar. "Duduk mas," ucapnya, suara serak dan nafasnya masih tersengal. Raga duduk di bangku kayu, tangannya masih gemetar. Aroma anyir dari daun kering yang tadi ia genggam masih terbayang hingga ulu hatinya mual. Lelaki tua itu menuangkan air hangat. Saat Raga hendak minum, lelaki itu menahan tangannya. "Mas, sebelum minum, coba jawab dulu. Mas tadi benar-benar makan?" Ia menatap mata Raga lekat-lekat. Raga mengangguk pelan, kerongkongannya kering. "Iya pak, ada ibu-ibu, ramah, dia yang ambilkan pesanan saya." Lelaki itu menghela napas panjang, lalu duduk di depannya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Mas, itu bukan warung. Sudah puluhan tahun tidak ada yang dagang di sana." Raga menegang. "Apa maksud Bapak? Saya jelas lihat lampu, meja, kompor, bahkan asap mie rebusnya." Lelaki itu menggeleng cepat, wajahnya pucat. "Tempat itu gelap mas, sudah lama kosong. Yang tadi mas lihat bukan manusia." Raga menelan ludah, tenggorokannya seperti disayat. "Kalau begitu, siapa yang saya lihat di dalam?" Lelaki tua itu menunduk, kedua tangannya meremas lutut, seolah memaksa dirinya untuk bercerita. "Dulu ada keluarga yang punya warung di situ. Suami istri dan satu anak perempuan, warungnya selalu ramai." Ia berhenti sebentar, menatap pintu yang berderit oleh angin malam. Sampai suatu malam, sebuah mobil box hilang kendali dan menabrak warung itu. Runtuh seketika. Raga mulai merinding. "Semua meninggal mas," lanjut lelaki itu. "Tertimbun reruntuhan. Tubuh mereka tidak pernah ditemukan semua." Raga menggigit bibirnya, rasa dingin merambat sampai ke tulang. Lelaki itu mendekat, suaranya hampir berbisik. Sejak itu, kadang orang yang lewat melihat warung itu masih buka. Ia menatap Raga lekat-lekat. Kadang keluarga itu masih melayani pembeli, sama persis seperti saat mereka hidup. Raga tersentak, punggungnya dingin. Lelaki itu menambahkan dengan suara yang makin bergetar. Dan yang paling sering muncul, ia menatap tangan Raga yang masih bergetar, adalah si ibu. Karena waktu mereka meninggal, dialah yang paling keras berteriak minta tolong. Suara angin mendesing dari luar. Lampu rumah lelaki tua itu tiba-tiba berkedip. Raga menutup mulutnya, nafasnya memburu. Ia baru sadar, yang menyajikan mie tadi, yang tersenyum padanya, mungkin bukan hidup. Dan yang terburuk, ia sudah makan pemberian mereka. Keesokan paginya, tubuh Raga panas seperti api. Matanya sayu, bibirnya pucat. Keringat dingin membasahi seluruh badannya. Ia bahkan tak kuat berdiri. Setiap kali memejam, ia mendengar suara itu. Klonting, klonting, klonting. Seperti sendok besi yang dipukul-pukul, namun berasal dari dalam kepalanya sendiri. Kadang suara itu berubah menjadi gumaman, seperti orang memasak, seperti seseorang yang sibuk meracik pesanan. Ibunya panik. "Raga, ayo bangun nah, badanmu panas sekali." Raga hanya menggeliat, memegangi telinganya. "Bu, suara itu berisik banget." "Suara apa nah?" "Sendok sama mangkuk, kayak orang bikin mie," di kepala Raga. Ibunya langsung berlari keluar rumah memanggil ustadz kampung.
Ustadz Mahfud. Tak lama kemudian, Ustadz datang tergesa-gesa membawa tas kecil berisi air doa dan beberapa daun sirih. Begitu melihat Raga, wajah Ustadz langsung berubah serius. Sudah berapa lama dia begini? Sejak pagi, Ustadz. Dia panas terus ngomong dengar suara-suara. Ustadz mendekat. Namun begitu tangan Ustadz hampir menyentuh pundak Raga, Raga tersentak keras. Mulutnya terbuka lebar, tubuhnya kaku. Lalu tanpa aba-aba, ia muntah hebat ke lantai. Ibunya menjerit kecil. Yang keluar dari mulut Raga bukan makanan, bukan cairan, melainkan gumpalan hitam seperti mie yang kusut. Saat disentuh ujungnya, Ustadz langsung menarik tangannya cepat-cepat. "Ini bukan mie," gumamnya lirih. Ia mengambil sebatang kayu dan mengaduk sedikit muntahan itu. Gumpalan itu terurai menjadi helaian panjang, lebih panjang dari rambut manusia normal. Basah, kusut, dan warnanya kehitaman seperti terbakar. Ibunya menutup mulut, nyaris muntah. "Ya Allah, rambut siapa ini, Ustadz? Dari mana?" Ustadz memejamkan mata, wajahnya pucat. Ini milik mereka yang sudah tidak hidup di dunia kita. Raga membuka matanya sedikit. Mata itu merah, seperti habis menangis berjam-jam. "Ustadz, waktu itu yang jual mie bilang kalau mie-nya buatan anaknya." Ustadz merunduk, nafasnya berat. "Raga, kau sudah makan milik mereka." Suara Ustadz bergetar, bukan karena takut, tapi karena tahu masalah ini jauh lebih buruk daripada sakit biasa. Ia lalu menatap Ibu Raga. "Kita harus cepat, kalau tidak, yang memberi makanan itu akan menagih bagian lain." Malam ketiga sejak kejadian itu, demam Raga akhirnya mulai turun. Namun wajahnya tetap pucat, seolah darah enggan kembali mengalir normal. Napasnya sesekali tersengal, seperti masih ada sesuatu yang menekan dadanya. Di ruang tengah, ibunya duduk sambil menumbuk bawang merah untuk obatan tradisional. Lampu rumah dibiarkan remang untuk membuat suasana tenang. Tapi justru dalam remang itulah sesuatu datang. Tok, tok, tok. Ketukan itu membuat semua orang di rumah membeku. Ayah Raga menatap pintu depan. Siapa malam begini? Ibunya tak menjawab. Perlahan ia berjalan ke arah pintu, hanya membuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan orang. Tidak ada langkah menjauh. Hanya udara dingin yang keluar dari luar dan aroma kuah mie yang menguar kuat, seperti mangkuk panas baru saja diangkat dari kompor. Aroma gurihnya menusuk hidung, tetapi bukan aroma normal. Ada sedikit bau besi, sedikit amis, sedikit anyir, seperti darah hangat tercampur bumbu. Ibu Raga buru-buru menutup pintu, menahan napas agar tidak muntah. Malam berikutnya, saat jam menunjuk pukul 2 dini hari, tok, tok, tok. Ketukannya lebih keras, bergetar, bahkan membuat kaca jendela ikut berdenting. Raga yang sedang tidur langsung bangun dengan mata terbelalak. Tangannya gemetar, seolah ia tahu itu untuk siapa. "Kenapa mereka datang ke sini?" bisiknya. Ayah dan ibunya berdiri di depan pintu, ragu untuk mendekat. Lagi-lagi, tok, tok, tok. "Lebih keras," gumam ayahnya. Panik mulai terasa. Ibunya hampir saja menarik gagang pintu, tapi tiba-tiba suara berat menahan.
Jangan dibuka. Ustadz kampung sudah berdiri di ruang tamu. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Ketukan itu berubah menjadi gerusan kuku di kayu. Krek, krek, krek. Seperti seseorang sedang menggaruk pintu atau mencoba mencari celah untuk mengintip. Ustadz duduk di dekat Raga, membaca doa perlindungan. Suara ketukan itu berhenti sesaat, digantikan bisikan pelan, serak, dan bergetar. Raga, bayar dulu. Raga memegang kepalanya. Suara itu persis suara ibu penjual mie semalam. Lembut namun kosong, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah tidak memiliki udara. Ustadz menatap Raga. Mereka mencarimu, katanya lirih. Kau belum bayar. Dan sesudah kalimat itu, seluruh lampu rumah padam. Gelap total. Dari balik pintu, terdengar suara mangkuk jatuh pelan. Kleting. Seolah ada mangkuk mie diletakkan di ambang pintu. Sebagai pengingat, warung gaib itu tidak melayani gratis. Sekitar jam 2 pagi, rumah berada dalam sunyi yang paling pekat. Lampu-lampu dimatikan, hanya tersisa cahaya samar dari bulan yang masuk lewat celah tirai. Raga rebah di kasur, namun matanya terjaga penuh. Tubuhnya sudah jauh lebih enak, tapi pikirannya tidak. Setiap malam ada yang mengetuk pintu, mencari dirinya. Dan malam itu rasa-rasanya lebih dingin dari biasanya. Lalu terdengar suara itu. Pelan, serak, seperti seseorang berbicara dengan tenggorokan yang penuh luka. Raga langsung menahan napas. Kembalikan mie itu. Suara itu bukan suara manusia normal. Terlalu parau, terlalu dekat. Raga spontan menarik selimut sampai ke lehernya. Ia memejam kuat, berharap itu hanya halusinasi sisa demam. Namun suara itu tidak berasal dari pintu. Bukan dari ruang tamu, bukan dari halaman. Itu berasal dari samping jendelanya, hanya berjarak beberapa sentimeter dari telinganya. Ibunya terbangun. Ia duduk di pinggir kasur Raga, meremas bahunya. Tapi ia juga mendengar suara itu. Matanya melebar, ketakutan menahan jeritan. Jendela kamar tiba-tiba berguncang. Krek, krek, krek. Bukan karena angin. Udara di luar justru sangat diam. Suara perempuan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, seperti bibir seseorang menempel tepat di kaca. Ibu lapar. Ibu masak untukmu. Kata-kata itu menusuk ke dalam tulang. Getarannya seperti masuk ke otak Raga. Ustadz yang tidur di ruang tengah langsung bangun. Ia masuk ke kamar dengan membawa tasbih dan sebuah botol kecil berisi air ruqyah. Namun sebelum Ustadz sempat mengucap apapun, suara lain muncul. Suara yang jauh lebih kecil, lebih liris, lebih menyedihkan. Kak. Raga refleks membuka mata. Suara itu suara anak kecil. Ayo, balik ke warung. Raga menelan ludah. Anak kecil? Dia tidak melihat anak kecil saat makan di warung gaib itu. Hanya bapak-bapak dan ibu pemilik warung. Siapa anak itu? Ustadz yang tidur di ruang tengah langsung bangun. Ia masuk ke kamar dengan membawa tasbih dan sebuah botol kecil berisi air ruqyah. Namun sebelum Ustadz sempat mengucap apapun, suara lain muncul. Suara yang jauh lebih kecil, lebih liris, lebih menyedihkan. Kak, ayo balik ke warung. Hening sejenak. Lalu terdengar bunyi. Pelak. 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 Seolah ada tangan kecil menepuk-nepuk kaca jendela Raga dari luar.
3 kali. Perlahan. Menuntut, memanggil. Suasana kamar membeku. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani bernafas keras. Dan setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, terdengar bisikan terakhir. Makanannya belum lunas. Lalu semuanya sunyi. Namun kehangatannya menghilang. Yang tersisa hanya aroma kuah mie lama yang menempel pada udara kamar. Aroma yang tidak seharusnya ada. Langit malam itu tampak asing. Seperti terlalu gelap untuk jam 9 malam. Dan terlalu sunyi untuk sebuah kampung. Raga berjalan di belakang Ustadz dan lelaki tua itu. Merapatkan jaketnya. Meski suhu seharusnya hangat, tubuhnya dingin seperti habis direndam air. Mereka tiba di tanah kosong tempat warung itu pernah muncul. Beringin besar berdiri di tengahnya, akar-akarnya menjalar seperti tangan yang mencari sesuatu di permukaan tanah. Begitu kaki Raga melewati batas area itu, angin langsung berhenti. Udara seolah beku. Bahkan suara jangkrik hilang mendadak. Lelaki tua itu berbisik, "Kalau kau merasa ada yang menyentuhmu, jangan noleh." Raga mengangguk tanpa berani bertanya kenapa. Ustadz mulai meletakkan sesajen di tanah. Air, garam, bunga setaman, dan seikat daun sirih. Lalu menancapkan sebatang kayu kecil yang telah diberi tulisan ayat. Ketika Ustadz mulai membaca doa, pohon beringin itu bergerak. Tidak seperti bergoyang ditiup angin. Tidak. Lebih seperti sedang bernafas. Dari arah tanah, terdengar bunyi lirih, krak, krak, krak. Seakan ada sesuatu yang menggesek akar-akar kering di bawah. Tiba-tiba, tanah tepat di bawah kaki Raga bergetar. Kecil dulu, kemudian semakin kuat. Seperti ada tangan dari bawah yang menekan-nekan permukaan tanah. Raga mundur, namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. "Masih lapar." Suara perempuan dewasa, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Lalu suara lain menyusul, lebih lembut tapi dingin. "Ibu di sini." Raga mematung. Jari-jarinya dingin. Di tenggorokannya seperti ada kuah panas mengalir. Kuah yang baunya ia kenal. Ustadz mulai membaca doa lebih keras. Nafasnya berat seperti melawan tekanan dari udara yang semakin pekat. Bayangan perempuan itu menggigil, pecah-pecah seperti asap. Namun sebelum lenyap, ia sempat berbisik. "Kapanpun kau lapar, datanglah lagi. Warung ibu selalu buka untukmu." Seketika itu, seluruh suara hilang. Angin kembali bertiup, malam kembali normal. Tapi Raga tahu satu hal. Warung itu tidak tertutup sepenuhnya. Hanya menunggu ia datang lagi. Sejak ritual malam itu, hidup Raga tidak pernah kembali normal. Ia memang selamat, tapi ada sesuatu yang tertinggal bersamanya. Berbulan-bulan ia menghindari jalan tempat warung gaib itu berada. Setiap kali harus melewati desa sebelah, ia memilih memutar jauh. Lebih lama 2 jam pun ia rela. Namun tubuhnya tidak pernah sepenuhnya pulih. Malam pertama setelah ritual, Raga terbangun karena mencium aroma yang sangat familiar. Bau mie kuah, hangat, gurih,
menusuk hidung seperti benar-benar baru dimasak. Ia bangun setengah sadar, mengira ibunya sedang membuat makanan. Namun dari dapur, tidak ada suara apapun. Rumah gelap. Jam dinding menunjukkan pukul 01.16. Bau itu makin kuat. Raga menelan ludah. Bau itu tidak datang dari dapur. Aromanya justru berasal dari dalam kamarnya sendiri. Dari arah ujung kasur. Ia menoleh perlahan. Gelap. Kosong. Namun kasur terasa lebih berat. Seperti ada seseorang duduk di sana. Raga menahan napas. Ia tidak berani bergerak atau memanggil siapapun. Ia hanya memejamkan mata seolah tidur, berharap apapun itu pergi dengan sendirinya. Hari berganti minggu, namun gangguan itu semakin sering. Kadang ia mencium aroma bawang goreng terbakar, kadang aroma kuah panas, kadang suara sendok beradu pelan. Klonting, 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 terutama menjelang dini hari. Dan hampir selalu, ketika ia terbangun, ia merasakan tatapan dari salah satu sudut kamarnya. Satu titik gelap yang tidak pernah ia sentuh, bahkan saat siang hari. Seolah ada seseorang yang berjongkok di sana, mengawasinya tidur. Raga pura-pura tidak tahu. Ia yakin, semakin ia memperhatikan, semakin dekat makhluk itu akan datang. Suatu malam ketika hujan turun dan listrik padam, gangguan itu mencapai puncaknya. Dalam gelap total, Raga mendengar suara napas. Pelan, tidak teratur, dekat sekali. Raga membuka mata sedikit. Di depannya, samar, ia melihat sesuatu berdiri di tengah kamar. Tubuh kurus bungkuk, rambut lepek menutupi wajah. Tangan terjulur, seperti menawar sesuatu. Raga. Suara itu lirih, seperti suara yang ia dengar pada malam ritual. Kau belum kenyang. Raga membeku. Dadanya sesak. Tidak bisa bergerak. Figur itu condong sedikit ke depan, seolah ingin memastikan ia melihat. Kami masih menunggu. Sosok itu perlahan menghilang bersama gelapnya ruangan. Namun aroma mie panas yang menyisa membuat Raga ingin muntah. Sejak malam itu, Raga benar-benar yakin mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu. Menunggu ia takut, menunggu ia lengah, menunggu sampai ia kembali ke tempat itu. Ke warung yang sudah tidak ada, atau mungkin tidak seharusnya ada. Karena bagi mereka, Raga adalah pelanggan. Dan pelanggan selalu kembali. 3 tahun setelah kejadian, Raga mulai merasa hidupnya kembali normal. Ia bekerja di kota lain, jauh dari desa tempat warung itu berada. Ia jarang pulang, bukan karena sibuk, tetapi karena ia takut menginjak tanah yang pernah membuatnya hampir hilang selamanya. Namun suatu malam, grup WhatsApp warga mendadak ramai. Seorang ojek online yang tidak mengenal sejarah tempat itu mengirim pesan. Permisi warga, tadi saya ngaso di bawah pohon beringin dekat jalan lama. Ada warung murah banget di situ. Mie-nya enak, bu-nya ramah. Kalau lapar, boleh coba ke sana. Langsung saja para warga membalas dengan emotikon takut, peringatan, bahkan doa. Beberapa warga membahas agar jalan itu ditutup lagi. Namun satu hal yang membuat semua orang merinding. Lokasi yang dia sebut tepat di tempat warung gaib itu dahulu muncul. Malamnya, ketika Raga baru sampai kos, ponselnya berbunyi. Ding! Satu pesan WhatsApp. Nomor tidak dikenal, tanpa nama, tanpa foto profil. Dengan tangan gemetar, Raga membuka. Hanya sebuah foto. Sebuah meja kayu reyot,
sama seperti yang pernah ia duduki. Lampu temaram kekuningan, dan semangkuk mie panas, lengkap dengan kepulan uap yang perlahan hilang di udara. Tapi ada yang janggal. Di belakang meja, samar-samar terlihat siluet perempuan bungkuk. Dan di sampingnya, bayangan anak kecil yang berdiri miring, seperti tubuhnya tidak bernafas. Di bawah tulisan ada foto. Sampeyan belum bayar waktu itu. Nafas Raga tercekat. Tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Pesan kedua masuk. Foto lain. Kali ini langsung membuat lututnya lemas. Foto itu menunjukkan punggung seseorang yang sedang berjalan menuju pohon beringin, berjaket hitam, dengan tas kecil di pinggang. Itu adalah dirinya. Foto itu diambil tadi sore, padahal Raga tidak pernah ke desa itu lagi. Pesan ketiga masuk lebih cepat. Warung sudah buka kembali, kami tunggu. Dan setelah itu, audio singkat terkirim otomatis. Durasinya hanya 4 detik. Ketika Raga memutarnya, terdengar suara sendok dan garpu beradu. Klonting, klonting, klonting. Diikuti suara lirih, pecah, seperti datang dari tenggorokan yang tidak lagi utuh. Raga, pesananmu belum lunas. Lalu chat terakhir masuk. Tanpa foto, hanya teks. Monggo, kami antar ke situ saja. Lampu kos Raga mendadak berkedip-kedip. Di luar pintu kamarnya terdengar suara mangkuk diletakkan pelan. Kletak. Dan bau kuah mie pelan-pelan mulai memenuhi kamarnya.